Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup untuk kita angkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami berharap Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik yang berjudul Jangan Jadi Batu Sandungan. Nas firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 8 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa meresponi nas firman Tuhan ini secara moderat gitu ya. Jadi dengan berhikmat, atau kita bisa menanggapi nas firman Tuhan ini secara ekstrim ya. Jadi pembahasan di sini memang Rasul Paulus membahas mengenai persoalan batu sandungan yang ada hubungannya dengan makanan. Dan Rasul Paulus berkata, kalau seandainya gara-gara makanan saudaraku tersandung, lebih baik aku tidak makan daging lagi ya. Orang-orang yang membaca nas firman Tuhan ini menanggapi secara ekstrim, mereka akan berkata, ya sudah kita nggak usah makan daging lagi. Makanya ada aliran-aliran tertentu, orang-orang Kristen yang akhirnya menjauhkan diri dari makan daging ya. Atau mereka menjadi vegetarian atau vegan. Bisa seperti itu. Nah tetapi saya pikir arah daripada pengajaran Rasul Paulus juga tidak seperti itu ya. Di masa Rasul Paulus memberitakan Injil, banyak orang-orang petobat-petobat baru, dan karena pada masa itu banyak orang-orang yang baru menjadi orang percaya, menjadi Kristen ya. Jadi dalam peralihan itu ada banyak orang yang masih memegang tradisi atau kebiasaan yang lama. Contohnya soal makanan ya. Memang dalam kitab suci bahkan diajarkan bagi orang-orang Yahudi khususnya memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu dosa, saudara ya. Makanan yang ada di dalam rumah-rumah kuil-kuil berhala itu tidak boleh dimakan. Itu dosa. Makanya Rasul Paulus, para rasul ketika mereka berkumpul, mereka menyampaikan beberapa hukum yang akan diteruskan kepada bangsa-bangsa lain yang menerima Yesus. Bukan lagi hukum Taurat ya, bukan lagi Torah, melainkan hukum yang paling mendasar, yaitu dikembalikan kepada hukum Nuh, saudaraku ya. Jadi hukum Nuh itu kalau tidak salah ada 7 ya. Saudara nanti belajar sendirilah. Beberapa diantaranya ialah tidak boleh makan makanan dari binatang yang mati lemas atau yang tercekik. Kemudian juga tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian juga tidak boleh makan makanan yang berasal dari darah gitu ya. Itu sebabnya kenapa saudara beberapa orang-orang Kristen juga ya, kalau misalnya masak gitu ya, masak-masakan dalam tanda kutip ya, seperti babi ya. Ada banyak babi juga dimasak dengan darah-darahnya, dan itu juga ditolak oleh beberapa kalangan Kristen ya. Kalau saya pribadi, kalau saudara tanya kepada saya sih, ya saya ini termasuk orang yang moderat. Ya kalau disajikan saya tidak akan bertanya, saya pasti akan makan. Dan saya akan mengucap syukur, berdoa atasnya. Saya tidak perlu mempertanyakan keberatan-keberatan hati nurani. Seandainya saya main ke tempat
teman-teman kami orang Batak atau orang Manado dan mereka memasak masakan yang seperti itu, saya tidak akan bertanya. Ya, kalau mereka sudah menghidangkan ya saya makan. Tapi kalau ada di antara orang-orang itu nantinya tersandung, misalnya ada orang yang ikut saya yang masih merasa bahwa itu kayaknya makanan itu dibuat dari darah deh, dia punya keberatan hati nurani, ya sudah saya nggak akan makan. Seperti itu aja. Intinya saya nggak pengen menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang dalam tanda kutip yang masih belum punya pengetahuan, yang masih lemah imannya, saudara ya. Lemah iman itu artinya pemahamannya masih belum sampai di situ ya. Firman Tuhan memang berkata bahwa apa yang keluar dari mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut yang bersumber dari hati, yakni kebencian, sumpah serapah dan sebagainya, itulah yang menajiskan seseorang ya. Jadi dengan demikian ada catatan selanjutnya dikatakan bahwa dengan demikian Yesus menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Nah, masalahnya kita boleh punya pengetahuan bahwa semua makanan halal, tetapi ada beberapa saudara-saudara kita yang masih belum sampai di situ pemahamannya. Contohnya misalnya saya berteman dengan sesama Kristen ya. Di dalam kekristenan itu sendiri ada yang namanya Kristen Advent ya. Kristen Advent adalah aliran kekristenan yang masih menerapkan hukum Taurat ya. Di antaranya mereka beribadah setiap hari Sabtu atau hari Sabat ya. Kemudian juga mereka tidak memakan makanan yang dinyatakan di dalam perjanjian lama sebagai makanan haram atau low kosher yang tidak patut dimakan seperti babi. Kemudian juga tidak hanya babi, saudara ya, udang cumi-cumi juga tidak boleh dimakan ya, karena itu tidak bersisik, saudara ya. Jadi mereka begitu mengekang diri mereka untuk menaati hukum-hukum yang tertulis di dalam perjanjian lama ya. Walaupun kemudian faktanya kalau saudara bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, saudara bertumbuh secara progresif, saudara akan tahu, contohnya seperti saya, pemahaman saya tahu bahwa sampai di sini kekristenan itu bukan lagi soal makanan dan minuman. Ya, kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi apakah babi itu haram? Maka bagi orang Kristen itu tidak haram. Babi itu halal dimakan. Kenapa jadi babi itu terkesan haram? Karena memang agama mayoritas ya, kaum Muslim kemudian juga Yahudi menyatakan bahwa babi itu haram dimakan. Tetapi bagi orang Kristen seharusnya babi itu tidak haram dimakan. Ya. Walaupun apapun juga yang orang katakan babi itu juga sumber sakit penyakit, betul adanya. Babi sumber sakit penyakit, maka ada yang namanya flu babi. Ada yang namanya juga cacing hati. Tapi semuanya itu kembali kepada bagaimana itu caranya dimasak tentunya ya. Bukan masalah gara-gara itu haram lalu menjadi sumber penyakit, enggak juga. Tapi bagaimana caranya kita memasak dan juga bagaimana supaya kita memakannya juga tidak dengan penuh hawa nafsu. Yang setahu saya juga pernah pergi ke suatu tempat dan saya memakan sebuah hidangan masakan daerah di suatu tempat. Ketika saya berkunjung ke tempat itu, hidangan masakan ini terbuat dari ayam yang sangat enak sekali. Tetapi kemudian beberapa jam kemudian ketika kami sudah tinggal di hotel, saya tiba-tiba mual mules dan saya bolak-balik WC, muntah ber saya, keracunan makanan. Ternyata ayam itu mengandung racun. Ini bukan soal masalah haram tidak haram, tapi bagaimana ia dimasak, saudara ya. Berapa banyak saudara pernah mendengar cerita tentang orang setelah nikahan itu muntah ber, setelah bagi-bagi nasi kuning, nasi bungkus itu juga kena keracunan makanan. Semua itu soal pengolahan makanan, bukan soal haram dan halalnya ya. Jadi kami pribadi juga apakah masih makan babi? Iya, masih makan babi. Saya masih makan babi, tapi kita berhikmat makan babi tidak sering-sering. 1 bulan mungkin cuma 2 kali aja. Ya, karena babi juga memang lagi mahal, saudara ya. Dan yang kedua, kami juga tidak jadi batu sandungan ya. Jadi kalau ada orang-orang katakanlah ada keluarga kami, saudara-saudara kami ya, keluarga kami juga dari keluarga Muslim. Tapi kami juga tidak lantas sengaja gitu ya.
Kalau ada mereka lalu masak babi gitu ya sembarangan di depan mereka, itu jadi batu sandungan jelas. Ya, itu melukai perasaan orang lain. Seperti itu. Inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, khususnya Rasul Paulus yang mengajarkan kepada pendengar-pendengar ya, bahwa kita jangan jadi batu sandungan ya, oleh karena kita punya pengetahuan. Yang kedua, secara simpel ya, itu berkenaan dengan pengetahuan. Kalau batu sandungan yang lain itu banyak sebenarnya dalam kehidupan kita ya. Contoh ya, dalam kehidupan bertetangga ya, kita jadi orang percaya itu orang tahu dari apapun tindak tanduk kita ya, yang jatuhnya akhirnya wah, larinya lagi-lagi maaf kata, larinya tuh ke agama terus, larinya tuh ke situ saudara ya. Ada tetangga kami orang katakanlah yang wah, mereka mengundang kami beribadah, berbakti. Wah, puji Tuhan, kita datang beribadah. Mereka sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Cuma tanpa mereka sadari, tetangga kami ini mereka banyak kali jadi batu sandungan. Jadi batu sandungannya ialah tidak tahu waktu. Tidak tahu waktu, bisa menyetel musik yang sangat amat keras di jam-jam di mana orang beristirahat, di atas jam 9 malam, bisa jam 11, setengah 12 dengan musik yang sangat nyaring. Padahal sebenarnya kalau kita orang yang cinta Tuhan, yang maaf kata yang mengundang beribadah, harusnya jangan seperti itulah. Ya, tahu bahwa kita hidup bermasyarakat itu bisa ada orang yang lagi belajar, ada orang yang lagi bekerja butuh konsentrasi, ada anak-anak kecil yang butuh istirahat, ada orang yang capek yang besok mau kerja, dia mau istirahat malam itu dengan nyaman. Tapi saudara tidak peduli itu. Itu bisa jadi batu sandungan. Kebebasan saudara, memang saudara bebas untuk menyetel musik kesukaanmu, favoritmu. Tapi ada alangkah baiknya kebebasanmu itu juga memperhatikan, adakah kebebasanmu itu merugikan orang lain. Kalau merugikan orang lain, maka engkau menjadi batu sandungan. Orang kan berkata, dia itu ngundang-ngundang ibadah, katanya orang Kristen, tetapi kelakuannya seperti itu. Nah, seperti itu jatuhnya kebanyakannya. Kita bisa jadi batu sandungan karena kebebasan kita tidak diiringi dengan hikmat untuk melihat keadaan. Ya, ini banyak kali juga disampaikan saudara ya. Yang kedua ini ya, bahwa kita juga bisa jadi batu sandungan dengan gaya kita, style kita. Kalau kita beribadah di setiap hari Minggu, alangkah baiknya kita beribadah betul-betul dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, datang di hadapan Tuhan karena kita ingin mendengarkan firman-Nya. Tujuan kita ialah semata ingin memuliakan, menyenangkan Tuhan. Tapi maaf kata, apakah saudara pernah menyelidiki hati nurani saudara-saudaraku? Ketika saudara beribadah, adakah memang seperti itu motivasinya? Karena saya takut orang-orang beribadah itu adalah ajang untuk memamerkan style, fashion. Jadi maaf ya, kebanyakan ini dari kalangan ibu-ibu nih ya. Mereka akan menunjukkan mereka membeli pakaian yang bagus, tapi mereka tidak sadar bahwa pakaian itu sepertinya kurang kain atau terbuka di mana-mana. Baik itu di bagian atasnya terlalu rendah, di bagian bawahnya juga terlalu tinggi naiknya saudara ya. Sehingga tidak berhikmat. Ini saudara datang ke gereja tujuannya kan untuk memuliakan Tuhan. Kalau di zaman dulu ya, di zaman Yesus kemudian di zaman para rasul itu ada suatu pendisiplinan terhadap kaum wanita. Kalau mereka beribadah mesti pakai kerudung ya. Jadi jauh sebelum Islam memakai hijab, memakai kerudung, orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah lebih duluan, ada 700 tahun orang Kristen ya daripada umat Muslim, itu mereka sudah dianjurkan memakai kerudung bagi kaum perempuan ya. Sehingga ada beberapa pengajar Alkitab hari ini, contohnya ialah Ibu Rita Wahyu itu sering menggunakan seperti kerudung ya di kepalanya saudara ya.
Karena di dalam kitab suci juga Rasul Paulus memang menyarankan kalau wanita harus pakai kerudung seperti itu ya. Tapi lagi-lagi saya bukanlah orang yang memandang bahwa ini secara ekstrim harus dilakukan, bahwa setiap orang Kristen berhijab atau pakai kerudung, tidak. Karena saya pikir juga bukan yang utamanya itu di situ. Sebenarnya dari kitanya sendiri kita menunjukkan sikap yang sopan, yang khususnya orang-orang Indonesia ya, kita harus menjaga tata krama, kesopan santunan. Kalau datang ke gereja, mari datang ke gereja itu betul-betul dengan kesederhanaan. Jangan lantas datangnya serba heboh dengan pakaian yang dirancang oleh perancang busana terkenal sekalipun yang lagi-lagi kurang kain. Atau saudara datang dengan tidak berhikmat dengan memamerkan perhiasan emas-emas itu yang berat, baik di leher, di kalung saudara, cincin saudara, gelang saudara. Wah, ini bukan lagi tujuannya mencari Tuhan, tetapi mencari perhatian seperti itu saudara ya. Jadi mari kita jangan jadi batu sandungan. Walaupun saya menyadari itu ya tidak bisa dipungkiri sih, seperti itu tuh ajang-ajang adu-adu harta itu banyak bisa terjadi dalam gereja saudara ya. Ya, pengen menonjolkan diri dan sebagainya. Tapi mari Bapa Tuhan, para pendeta juga bisa mengingatkan jemaatnya untuk beribadah, berbakti. Mari dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, yang terakhir saya mau bacakan nas firman Tuhan. Salah satu hal ya, pengetahuan daripada Kristus, Ia adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya juga supaya jangan jadi batu sandungan saudara ya. Matius 17 ayat 24 sampai 27 berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Ayat 27 ini kesimpulannya saudara yuk. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, di sini luar biasa ya. Jadi pengetahuan Kristus diikuti dengan hikmat. Jadi dia tidak menanggapi segala sesuatu dengan ekstrim. Walaupun dia punya pengetahuan bahwa ya raja-raja itu harusnya memungut bea itu atau pajak itu dari orang asing, bukan dari rakyatnya. Tetapi supaya kita jangan jadi batu sandungan, kata Yesus, dia menyuruh Petrus pergi untuk memancing, dan dari mulut ikan itu ada 4 dirham yang akan dibayar masing-masing buat dia dan juga buat Petrus, yang merupakan bea bait Allah. Saya juga baru ngerti sini ada bea ternyata ya. Bea itu artinya pajak dari pemungut bea bait Allah ya. Jadi Yesus di sini tidak mau jadi batu sandungan, sekalipun ia adalah Tuhan, ia berkuasa, bebas kok. Aku Tuhan, gue ngapain aku bayar pajak, seperti itu ya. Tapi ia nggak mau jadi batu sandungan dalam pengetahuannya. Nah, saudara juga jangan jadi batu sandungan terhadap segala kewajiban saudara. Saya pribadi juga adalah seorang wajib pajak saudara ya. Saya adalah wirausahawan, jadi saya setiap bulan ya pasti membayar pajak penerimaan negara ya. Saya bayar, dan setiap setahun sekali saya juga melaporkan pajak saya. Seperti itulah. Artinya kita mari jadi warga negara yang baik, menjadi masyarakat yang baik, menjadi jemaat Tuhan yang baik, menjadi tetangga yang baik, good neighbor ya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami kebenaran firman-Mu Tuhan, yang di kesempatan kali ini mengajak setiap kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang jangan membiarkan kebebasan kami menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kami.
Tapi biarlah kebebasan itu kami pakai dengan penuh hikmat, penuh kebijaksanaan Tuhan, supaya kami tidak membuat orang tersandung dan kecewa atau ada syakwa sangka di dalam hati mereka. Tapi biarlah apapun yang kami kerjakan senantiasa membangun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.